Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Atau ada yang sakit? Sehat. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, kalau kebaiknya kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Pak absen dulu ya. Putri Hadir, Pak. Arya Pratama, Hadir Pak. Asifa Irmanian, Hadir, Pak. Ayu Citra Lestari, Hadir, Pak. Clara Permata, Hadir, Pak. Desi Amelia, Hadir, Pak. Eza Arja Dinata, Hadir Pak. Fadilah Saya, Pak. Pregi Senimasari. Orang yang masuk desa ya. Izin. Oke, hari ini kita akan mempelajari tumbuhan dikotil dan monokotil. Sebelum masuk ke materi, silakan ini Pak akan share di grup. Silakan isi Google Home-nya. Ya, waktunya 5 menit. Nah, sekarang Pak ingin bertanya, apakah di halaman rumah kalian pernah atau terdapat tanaman yang buahnya besar, batangnya besar, terus akarnya besar, atau tanaman yang batangnya kecil, buahnya kecil, kemudian akarnya kecil? Coba angkat tangan. Yang di halaman rumahnya ada tanaman seperti yang Pak sebutkan tadi. Sorry, tanaman apa saja yang ada di halaman rumahmu atau di belakang? Tanaman mangga Pak. Mangga, Rambutan. rambutan, Kedondong. kedondong,
Tanaman rumah. Terus apa lagi? Pepaya, nangka, jadi yang kalian sebutkan tadi itu termasuk tanaman apa saja? Misalnya tanaman mangga, kedondong, jambu, itu tanaman apa? Tanaman di Dikotil. Hah? Dikotil. Jadi ada tanaman dikotil, ada tanaman monokotil. Ada yang batangnya besar, ada yang batangnya kecil, ada yang akarnya tunggang besar, ada yang akarnya serabut. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tumbuhan dikotil dan monokotil. Kita mempelajari tumbuhan dikotil dan monokotil. Kita lihat di tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Pertama, peserta didik ya dapat mengidentifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil dengan benar, dapat mengelompokkan mana yang tumbuhan dikotil, mana yang tumbuhan monokotil. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Ciri tumbuhan dikotil itu apa? Ya. Ciri tumbuhan monokotil apa? Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menganalisis struktur tumbuhan dikotil dan monokotil, artinya bisa membedakan mulai dari batangnya, mulai dari akarnya, mulai dari daunnya. Tumbuhan dikotil itu seperti apa, tumbuhan monokotil itu seperti apa. Paham ya? Ya. Baik, sekarang Pak tampilkan video ya. Ini adalah gambar ya tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Ya. Tumbuhan dikotil, ini ada gambar jagung. Terus tadi apa ini? Kelapa yang masih muda, ya. Kalau kelapa yang sudah tua beda warnanya, bisa coklat, bisa kuning. Ini jagung, ya. Ini jagung. Ini termasuk tanaman apa? Hah? Tanaman monokotil. Coba lihat daunnya panjang, kemudian akar apa lagi? Batangnya kecil, sama dengan ini. Tadi daunnya panjang, ya. Batangnya kecil, akarnya serabut kecil-kecil. Beda dengan tanaman dikotil. Kalau mangga itu tidak ada tanaman yang akarnya kecil atau serabut, tapi akarnya tuh. Nah ini sama kelapa, tapi kelapa muda, ya. Sama daunnya juga kecil, panjang, batang, sama dengan yang jagung, sama dengan padi tadi, batangnya ini lembut, ya. Ini juga lembut, ya. Beda dengan jambu yang disebutkan tadi, jambu, kemudian mangga, ya. Rambutan, apalagi durian, ya. Silakan diamati. Kemudian setelah mengamati tumbuhan dikotil dan monokotil, ini yang monokotil ya. Silakan di HP juga sudah ada ya Pak seperti itu. Silakan ditonton. Silakan di lihat apa permasalahan yang ada di gambar tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Silakan ditulis di kertas nanti masing-masing. Silakan
silakan maju ke depan. Tempel. Silakan ditempel hasil pengamatan yang kamu tulis di kertas. Ya. Lanjut baca ini. Dia akan tempelkan nanti tulis masuk tadi. Jangan terlalu jarak. Nah, ya, terus. Yang belakang. Tempel. Yuk, jadi. Baik ya. Sekarang dari kertas yang ditempel Pak akan ambil 3. Itu lagi ya, 4. Biar mewakili semuanya. Berbalik. Kita mulai dari barisan yang sebelah kanan. Ini Pak bacakan. Mengapa pertumbuhan dikotil dan monokotil memiliki perbedaan? Jelas ya? Tumbuhan dikotil dan monokotil itu memiliki perbedaan. Yang kedua, kenapa pada tumbuhan dikotil memiliki batang yang besar dan mengapa monokotil memiliki akar yang serabut? Pada dikotil akarnya batangnya besar, kemudian pada monokotil akarnya serabut, ya. Kemudian batangnya kecil. Kemudian yang keempat, apa perbedaan pertumbuhan akar, batang, daun pada tumbuhan dikotil? Ini maksudnya perbedaan di akar, batang, dan daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Kemudian yang terakhir, apa yang menyebabkan tumbuhan dikotil dapat memiliki batang dengan diameter terus menerus bertambah atau diameter yang besar, maksudnya ya. Ya, jadi di tumbuhan dikotil dan monokotil jelas terdapat perbedaan, ya. Misalnya di tumbuhan dikotil, ya. Tumbuhan dikotil itu akarnya tunggang atau akarnya besar, ya. Batangnya, nah ini gambarnya, ya. Ini tanaman apa? Karet. Akarnya, batangnya besar. Iya. Ya. Nah ini tumbuhan Daun ubi. daun ubi Singkong. atau Singkong.
Nah, ini tumbuhan monokotil yang akarnya tadi satu. Pada padi atau bahasa ilmiahnya diamais. Pada padi diamais, Oryza sativa. Dan jagung diamais. Balik. Oke. Nah, untuk mengamati gambar ini Pak bagikan panduan ya untuk melakukan kegiatan presentasi. Silakan duduk berkelompok dulu ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sampai kelompok 5 kemudian ya. Dan kelompok ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, tulis kelompok dan nama-namanya. Kemudian ini kelompok berapa? 3, Pak. 3. Kemudian kelompok 4 ya. Nama dan tulis nama dan kelompoknya. Silakan bekerja ya. Kayu bener. Ini juga. Di nomor 2 itu kan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Misalnya apa? Dikotil akarnya terlalu, monokotil misalnya batang akarnya bulat. Ya kalau tidak cukup di lembar itu di bawahnya ya. Kalau cukup di bawah. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 5 ada kesulitan enggak? Tidak ada Pak. Jadi nomor 2 itu ciri-ciri tumbuhan dikotil ya, dikotil dan monokotil. Bisa langsung akar dikotil itu apa, monokotil apa? Iya Pak. Apa yang terjadi pada tumbuhan dikotil dan monokotil? Mengapa tanaman dikotil batangnya besar ya? Iya. Gambar ini apa yang terjadi pada tumbuhan dikotil dan monokotil?
Sudah? Belum. Kelompok ini kelompok berapa? 4 sudah? Belum? Cepat dong. Tiga lagi. Ini? 3? Sedikit lagi, Pak. Bentar ya, Pak. Sudah? Kelompok belakang? Kelompok 5? Lagi, Pak. Ya. 3 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi kami tentang tumbuhan dikotil dan monokotil dengan saya selaku moderator Torik Abdirrahman, samping saya Syifa Zahra Utami. Saya Om Kamarina. Saya Eza Arja Dinata. Saya Ganda Rizky Pendra. Saya Rifki Padilla. dan materi pertama akan dibacakan oleh Syifa Zahra Utami. Apa yang terjadi pada tumbuhan dikotil dan monokotil di atas? Mengapa tanaman dikotil batangnya besar, sedangkan tanaman monokotil batang Monokotil biji tunggal atau hanya satu biji. Jaringan film dan fluid. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok dan mengembangkannya serta menyajikan hasilnya. 1. Setelah mengamati gambar yang ditampilkan peserta Oke, mungkin sampai situ saja penyampaian materi kami. Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 1, menurut pendapat kalian tanaman lumut itu termasuk tanaman dikotil atau monokotil? Jadi tanaman lumut itu termasuk dalam tanaman monokotil yang dengan memiliki akar hijauit atau akar semu. Terima kasih. Sudah jelas? Sudah jelas? Demikian penyampaian materi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, saya sebagai moderator minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah presentasi kelompoknya. Jadi apa kesimpulan dari tumbuhan dikotil dan monokotil itu? Sebenarnya berbeda. Hah? Sekarang kita lihat dulu ciri-cirinya. Mulai dari apa akar? Serabut. 1. Akar dikotil. Tunggal. Contohnya apa? Mangga. Mangga, tahu,
kelapa dan sebagainya. Kemudian kalau tanaman monokotil apa? Makannya serabut, jagung, padi, kangkung, cabai, bayam, yang akarnya kecil ya. Beda akar tunggang dan akar serabut. Kalau tunggang itu besar-besar, sehingga batangnya juga besar. Ya. Kemudian daunnya kalau pada tanaman dikotil melebar. Kalau pada tanaman monokotil memanjang. Coba lihat ya, tanaman jagung dengan tanaman padi. Panjang-panjang. Kalau tanaman dikotil pada mangga paham ya? Jadi tahu perbedaan antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Paham? Paham. Ya. Jadi cukup hari ini. Terima kasih kelompok yang sudah menyampaikan presentasinya. Silakan lembar kerja yang Pak bagikan tadi dikumpul. Cukup ya? Oke, sebelum kita menutup materi pelajaran kita hari ini, silakan lihat ya, Pak sudah mengirimkan link. Jadi hari ini cukup materi kita struktur tumbuhan dikotil dan monokotil. Untuk pertemuan berikutnya materi apa? Kultur ya. Ya, silakan dibaca, kemudian di buku, di sumber belajar, kemudian cari di website yang sudah ada, ya. Cukup ya, hari ini pembelajaran kita apakah menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih ya atas kerjasama anak-anak semuanya. Yang penting bagi kita bahwa belajar itu merupakan sebuah kewajiban, ya. Baik secara formal maupun informal. Kalau sekolah seperti kita inilah pelajaran formal. Kalau informal dimanapun, kapanpun dan siapapun yang memberikan materi itu adalah guru kita. Yang terbaik guru kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Dan pengalaman, pengalaman hidup yang setiap orang tidak pernah sama. Itu saja. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.